250-an, yang hadir 249, kurangnya berapa belum dihitung. Terus selanjutnya sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, ibu kepala beserta seluruh kaum guru SMP Muhammadiyah 2 yang kami hormati, bapak ibu tamu undangan, bapak ibu wali. Pertama kali saya masuk masjid baru ini, karena ini untuk sekolah yang besar yang saya sering cermati itu tempat gurunya. Untuk murid yang banyak, tempat guru itu harus banyak. Sehingga dalam durasi 10 menit harapannya semua guru itu sudah terselesaikan oleh adik-adik kita. Di sebuah pesantren besar di Jawa Timur yang sering kita kenal sebagai pesantren yang sudah banyak menghasilkan banyak ulama, tokoh nasional, di Gontor mengambil pola semacam itu karena istilah pengasuhnya boleh kita memaksa santri harus tertib sholat kalau problemnya itu fasilitas wudhu yang kurang. Jadi ketika aturannya itu ketika umat harus sudah berada di masjid, maka fasilitas wudhu harus mencukupi seluruh anak untuk bisa wudhu dalam waktu yang banyak. Dan ini kita lihat kerannya cukup banyak, tinggal airnya nanti. Insya Allah kalau daerah sini mungkin kurang air ini. Dan kalau masalah jam, insya Allah sudah ada wali santri yang siap membantu akhirnya. Kalau tidak ada tahun ini, jadi kita bersyukur di Milan yang ke-72 ini ditandai dengan perluasan tempat ibadah anak-anak kita. Sebab seingat saya sejak saya di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu, musolanya ya seperti itu terus. Dari saya di IPM sampai sekarang sudah berapa 30 tahun itu ternyata baru sekarang ada renovasi dan ya karena memang setting ruangannya yang kita sudah tidak bisa memperluas lagi sehingga bentuknya seperti ini. Kalau melihat sejarah, dulu kompleks ini itu kan kompleks sawah, apa yang Jawa itu kan sawah gumbang, murah dogelem, sehingga beberapa tanah yang sudah diwakafkan oleh Muhammadiyah itu dipakai oleh pihak lain. Karena waktu itu ketika tanah lama tidak dipakai, kemudian ada orang yang memakai, itu prosedurnya ada. Sehingga dulu Muhalimat sebagian yang sebetulnya diwakafkan untuk mengembangkan di sini. Tapi waktu itu masuk sekolah kok disobangan. Nah sekarang akhirnya Muhalimat dengan perkembangan yang seperti itu akhirnya mendapatkan tempat parkir susah. Dan banyak orang sekarang sangat menyadari aset tanah kita harus dirawat karena yang kuasa sudah tidak memproduksi tanah lagi, sehingga ini memang harus disiapkan dengan baik. Beberapa kampus ketika aset tanahnya terbatas memang kemudian berpikir harus membangun dengan strategi yang bijak, karena kalau hanya 1 lantai, 2 lantai kadang-kadang kemudian nanti tidak bisa mengejar kebutuhan. Nah, mensyukuri 72 tahun dengan masjid yang baru mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita semakin sadar untuk sholat. Kita paham bahwa Rasul pernah menyampaikan sabdanya, bainal mu'min wa kufrin tarkus sholat. Di antara yang membedakan seorang itu mukmin atau kafir, lihatlah dia meninggalkan sholat apa beda.
Jadi ketika orang itu masih sholat dengan benar, insya Allah dia masih bagian dari orang-orang mukmin. Dikuatkan lagi oleh dalil yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita mengaku Islam, maka ukuran ibadah makhluk yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Menurut penelitian para mubaligh yang sering disampaikan, saya juga tidak ngerti penelitiannya sudah disampaikan di jurnal mana. Tapi hampir seluruh mubaligh itu kalau ceramah, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu yang tertib sholat tidak lebih dari 20%. Yang tertib sholat. Wong Jawa itu senengi sholat, sering ngastani, kulon itu sholat paling bersih berling. Wong Jawa yang nanti berling ini nek kober kalau nek eleng. Itu prakteknya bukan tahu sholat. Sebab nek eleng orang kober, nek kober orang eleng. Jadi sholat berling itu prakteknya tidak pernah sholat. Sehingga kalau sholat itu menjadi ditanamkan sejak kecil, Rasul menuntutkan paling tidak sholat itu diajarkan ketika umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun kok anak itu belum sholat, orang tua sudah boleh menghukum dengan kekerasan. Artinya ditegasi. Saya masih ingat ketika dulu ada acara di Jawa Timur, salah satu SMA Muhammadiyah yang prestasinya luar biasa itu SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini di Jawa Timur. Jadi sana kalau tidak sholat itu alasannya kepala sekolahnya itu yang turun langsung dan melakukan museum istilahnya itu ditangani lari. Bapak kok berani seperti itu? Nah orang tua sudah memasrahkan anaknya di sini menjadi anak saya selama di sekolah. Ini bocah-bocah ini 17 tahun, 10 tahun bela di apa ini 17 tahun. Dan memang kemudian jadi tetapi tentunya tidak dengan main lepas seperti itu. Yang dilakukan adalah tapak sucinya dikuatkan. Terus kemudian tapak suci yang juga dari teman-temannya itu yang menjadi pengontrol sholatnya murid-murid itu. Di salah satu sekolah di DIY juga ada yang melakukan seperti itu. Jadi tidak guru yang melakukan razia ketidaktertiban itu. Di antara pengurus IPM yang jadi petugas ketertiban, kalau jamnya harus pakai sabuk kan harus pakai sabuk. Saya bangga mendengar cerita dari salah satu murid sekolah Muhammadiyah itu. Dia bercerita, gue enten konco-konco itu sing wis tegas mau karo koncone merasa dilaporke. Apa jawabannya Basuki ini kok? Yo gue tak laporke esuk ning akhirat sing nanggung dosane kowe. Jadi itu tanamkan betul sehingga teman-teman itu yang menjadi pengontrol. Karena yang kontrol temannya semuanya jadi enak, bukan karena ketakutan kemudian dibangun bersama. Di WhatsApp itu ada sindiran menarik. Intinya itu ngomong jangan ngomong sing ora tau gelem masjid. Belas ora tau gelem masjid. Suatu ketika yang masjid bisa nih langsung ngarepe imam. Lah kok iso iki? Wis disolati. Coba orang tahu yang masjid, tidak tahu sholat, dan yang masjid langsung menghadapi. Maka tulisan sindiran itu kan selalu sholatlah sebelum kamu disolatkan. Nah ibu bapak, anak-anak kita latih untuk menjalankan sholat yang luar biasa ini. Hendaknya kita dukung betul. Jadi kalau anak kita itu butuh rukuh yang menarik, terus nek rukuh wis sepiro sing penting kowe. Dan itu harus menjadi kebiasaan. Dulu ketika kita kecil ada lagu yang luar biasa, bersumber dari sabda Rasulullah. Mudah-mudahan ini lagunya di anak-anak kita juga dikenalkan. Miftahul jannah as-sholawatu khamsun. Jadi lagu ini saya lebih bagus daripada miliknya cita-cita tadi. Ini gue terkenal nih kok. Jadi itu dan itu terus kemudian diubah dalam bahasa Indonesia. Kunci surga, sholat 5
Dan itu aja enak tuh ibu. Nek nadane nonton ya hubungnya anaknya mesti sakit-sakit nih. Kalau pakai syair bahasa Arab ya Miftahul Jannah As-sholawatul khamsu As-sholawatul khamsu Wa hiya miftahul jannah. Jadi memang Rasul mengingatkan kalau kita ingin masuk surga ya sholat. Oleh karena itu mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang suka sholat. Di antara doa yang dituturkan di dalam Al-Quran bagaimana itu Bapak? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat wa min dzurriyyati, dan seluruh anak turun kami. Di dunia sekarang ini kadang dengan perintah dan dengan contoh belum tentu menggerakkan. Di sebuah kampus sekarang ini ada rektornya sangat rajin jamaah di masjid, tapi ternyata belum berefek kepada seluruh pegawai rektorat itu mau sholat di masjid. Di fakultas kami kalau sudah ada dur, itu kemudian begitu masjid selesai ada TU yang kita tugasi untuk nonsen bahwa kepada seluruh sivitas akademia fakultas kedokteran diberitahukan sekarang saatnya ada dur, mohon hentikan semua pekerjaan dan segera jamaah sholat dulu. Kira-kira mulai 2 bulan ini ditambahi pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau orang iso bahasa Inggris jadi ngomong itu lucu. Itu fakultas of medicine itu benar-benar butuh bahasa Inggris. Ini bukan segini, belum tentu bahasa Inggris saya bisa sampai. Begitu nanti ada asar juga kemudian disusul konsen kepada seluruh sivitas akademika. Saatnya sekarang untuk menjalankan pada sholat asar, tinggalkan seluruh kegiatan dan laksanakan sholat. Ya karena yang pendek kecuali alasan syar'i, sholat yang disukai itu adalah as-sholatu ala waqtiha bil ma'na fi awalil waqti. Jadi yang disukai oleh Allah dan Rasulnya itu sholat tepat pada waktunya bil makna di awal waktu. Maka bagi lembaga pendidikan kita harus mengkreat bagaimana agar jam pelajaran itu tidak menambah waktu sholat. Di tempatnya FPK UMY itu Pak Alfian menceritakan istirahat itu bukan jam 12 sampai jam 1, tapi Pak Alfian sampaikan istirahat siang kami adalah dari adzan zuhur sampai 1 jam sesudahnya. Jadi kalau pas adzannya setengah 12 maka masuknya lagi nanti adalah setengah 1. Dan itu sudah jadi kesepakatan, pokoknya istirahatnya adalah dari adzan zuhur dan 1 jam berikutnya. Nah problemnya kalau di dunia pelajaran itu ada batasan jam efektif dianggap 1 jam atau 3. Nah sehingga menuntut ilmu itu dianggap sebagai bagian dari alasan syar'i. Jadi kalau kelas itu untuk mengundurkan sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram atau yang pasti di Masjid Nabawi, mungkin menawi adzan Isya musim umrah bukan musim haji yang pas banyak gitu. Ada juga di musim haji, Ibu Bapak akan menyimak antara adzan Isya sampai qomatnya itu bisa lebih dari 20 menit. Karena di sana begitu adzan Isya, selesai Isya itu guru ngajinya masih melanjutkan taklim sampai kurang lebih 15 menit baru kemudian qomat. Sehingga antara adzan sama qomatnya ketika Isya di Masjid Nabawi itu sangat panjang karena masih melanjutkan kajian. Nah, ketika tidak ada alasan-alasan syar'i, maka kita berusaha berjuang agar di awal waktu. Allah itu sudah sangat paham bahwa manusia itu ada yang punya kesibukan, sehingga sholat itu ada durasinya. Zuhur kira-kira dari jam 12 kurang 10 sampai jam 3.
Karena tidak mungkin orang itu hanya bisa sholat 10 menit pertama, dan itu diperbolehkan. Sah juga sah. Cuma problemnya yang disukai adalah bijama'atin fi awalil. Itu tetap sah-sah saja. Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang benar itu memang sholat berjamaah, sehingga yang disebarkan melalui WhatsApp itu menarik. Pesan seorang ibu, anakku mlaku sing paling ngaboti nang masjid. Jadi mbok guru sedake wegah enten boten. Sehingga jarak dari masjid itu ya semua ada ini orang tahu melangkah. Maka bersyukur kita yang kemudian tergerak untuk berangkat ke masjid. Yang Allah sebetulnya melalui Rasulnya sudah memberi kabar gembira. Satu langkah ke masjid itu menambah pahala, langkah yang lainnya mengurangi dosa. Jadi wong Islam itu jadi dua amal yang boleh ganjaran. Ketika ngaji Quran setiap huruf satu kebajikan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Makanya hasilnya boleh ganjaran. Senang mau Quran itu ganjaran full. Maka Majelis Taklim Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak seluruh warga Muhammadiyah baca Quran kalau bisa 1 bulan khatam sekali. Jika tidak bisa sehari minimal 1 juz. Pilih-pilih. Kakak bisa sasi, nopo sedino 1 juz. Masing-masing kita punya cara sendiri. Nah, kembali pada hadis yang berat memang dijamaatin sampai, aduh kok berat sekali. Di kampus itu suruh jamaah susah karena masjidnya kan dilatih 3 Pak, mau sholat ada kesel disik. Kemudian sekarang di masjid kampus itu disediakan eskalator. Jadi 1/4 jam sebelum harus keadaan, kalau sebelum sholat itu eskalatornya naik. Kalau sudah selesai sholat, eskalatornya turun. Itu sih bukan terbiasa masjid nambah eskalator, medun terus takon kasir itu di. Artinya ada eskalator di sini hanya. Sampai kemudian oleh teman-teman yang ngurusi itu dikasih tulisan, ayo jamaah ke masjid, ada eskalatornya dulu. Ibu gejebulin kebetulan bergerak dari yang biar di alasannya jadi mudah kesel, dikasih eskalator sudah tetap nggak tambah banyak. Kita bikin acara hari-hari tertentu disediakan snack. Pokoknya panitia itu piye carane bae iki do seneng jamaah masjid. Nanti lama-lama biar menjadi biasa. Tapi memang betul kata pesan yang beredar itu. Memang pelaku yang paling abot itu dan maka beruntunglah orang yang dengan ke masjid. Nah ibu bapak, di antara sholat-sholat yang Allah sebutkan di sholat fardu untuk berjamaah itu yang diingatkan itu sholat subuh. Kalau dalil yang konkret, ketika hambaku tahu berapa besar pahalanya jamaah isya dan jamaah subuh di masjid, niscaya ia akan berangkat ke masjid walau hanya bisa merangkak karena besarnya pahala masjid. Dan bagi laki-laki, jika ia tahu betapa besar pahalanya soft di depan, soft pertama ketika jamaah subuh, maka laki-laki itu akan berjuang mendapatkan soft pertama sekalipun harus membeli karcis dulu. Karena besar pahalanya. Apalagi kalau kita sebelum sholat subuh itu punya kesempatan untuk sholat sunat qobliyah subuh yang pahalanya dijanjikan lebih baik daripada dunia wal fiha dan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu monggo untuk subuh, karena ini waktu yang kita itu paling longgar. Nek saged subuh. Ternyata ketika kita membaca kisah-kisah orang sukses, selalu dia menghidupkan malam, memulai hidup lebih awal daripada yang lain. Oleh karena itu, kalau kita pengen anak kita itu memiliki kebiasaan sukses, kita harus membangunkan anak-anak kita itu lebih awal.
Dan nek wonten kudu ibuke dhisik nggih bangun lebih awal. Mas saya ujian ayo tahajud pun iku mawon tuane luwih mati jenengan. Dan yang lahir saat ini bisa nonton itu. Walaupun orang sudah sekarang tapi itu harus kita bangunkan. Nek masalah sholat, boten entuk nganggo kategori misake. Misake cek kelas 2 kok dikon. Mengke begitu wis kelas 6 misake rasa dibuka mambune PR tekan. Mungkin tekan SMP misake kayak tugas wis oke. Mungkin aja kuliah mesake bar praktikum kesel wis nganti tekan gede boten sudah dijak subuh. Lewatan pripun kansen besok subuhan bapak ibu bangunkannya pakai apa? Wonten lare pun mungkin kula diperciki air mawon 12. Itu sedih boten diperciki air. Ada yang ingin saya mau dibangunkan dengan bau makanan yang enak. Dan ampun ngantos subuhan perbuatan yang harusnya baik dan menyenangkan, cara kita membangunkan itu tidak menyenangkan. Sehingga saat subuh itu menjadi tidak dinanti. Tapi kita harus berjuang cara membangunkannya seenak. Bangunkan sedikit pun bagus saja. Kalau yang semua itu akhir wetan ini mau mulai sudah ke anak itu kan terus ke udah besok di rumah. Walaupun pun, ayo tani, orang-orang tani orang ada di sarapan. Jadi isinya sudah emosi negatif. Coba yang terlambat, ayo kamu, masuk kami sudah siap malah belum bangun. Modern itu anak ya Allah, itu sudah bikinkan sarapan masuk saya masih kayak gini. Ayo bangun itu bakminya sudah siap. Itu kan tahu saya nggak suka bakmi. Ayo sini gue sekeletu. Oleh karena itu monggo subuh ini kita latihkan lebih awal. Akhirnya khusus bagi kita Bapak Ibu yang dewasa, monggo kita membiasakan, dan ini memang berat sehingga di beberapa sumber itu disebutkan andai saja tidak memberatkan umatku, sholat isya itu dimulai di malam dan tahajud itu menjadi kewajiban. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjad binafilatallah, hanya sebagai ibadah tambahan. Maka tahajud itu tidak wajib. Tetapi ibu bapak, tahajud ini menjadi salah satu sholat yang ditulis tegas di dalam Al-Quran. Yang ternyata kebiasaan tahajud itu secara spiritual luar biasa. Sabda Rasulullah, di setiap malam itu ada saat di mana ketika saat itu hambaku bangun dan bermunajat kepadaku. Pasangan diskusinya gimana? Niscaya aku malu tidak mengabulkan permohonan hambaku. Nah, untuk tahajud momen yang penting. Berat memang, tapi hikmahnya luar biasa. Di antara penelitian Dr. Muhammad Soleh ketika mengambil S3-nya, beliau dosen UI, tapi dia ingin mengambil S3 di Fakultas Kedokteran UNER, dan yang diteliti itu dampak tahajud terhadap kesehatan fisik. Sebagian sumber menyebutkan karena pengalaman kehidupannya, dan ternyata hasil penelitiannya orang-orang yang rajin tahajud sampel darahnya diambil, diperiksa di laboratorium, dibandingkan yang tahajudnya tidak bagus, dibandingkan yang tahajudnya tidak tertib. Disertasi dokter itu diantara kesimpulannya adalah mereka-mereka yang rajin tahajud kortisol darahnya rendah, sistem imunitas tubuhnya lebih baik. Jadi tahajud yang dilakukan dengan tertib menjadikan orang yang melakukan tahajud hasil pemeriksaan darah di laboratoriumnya, kondisi tubuhnya, imunitasnya lebih baik. Maka kemudian beliau keliling, di antara keliling kita menyebarkan
tahajud sebagai terapi. Maka mari kita tahajud, lakukan kita terus-menerus. Dan di antara kunci Rasulullah umur 63 tahun jarang sakit itu kan memang kebiasaan bangun di awal. 63 tahun pasti dia pun gerak juga. Pulang di pun bola-bali loro. Kadang yang sakit itu sok diolok, mau dokter kok loro. Boleh jawab kita. Dokter loro kok belum, dokter mati dewoke. Lagi, dia ini rumahnya ini Lombok. Jangan kalau itu makanya buat tenang di Lombok itu kayak buat tenang pedes itu. Itu luar biasa. Tapi ternyata begitu seiring umur, karena itu lidahnya masih suka pedes, nih padanannya sudah tidak bisa mentolerir lagi. Jadi kadang pamit itu karena diare. Mas Yo turun di visitasi pasien saya nggak masuk lalu sok diolok ke kereta. Loro orang ini, loro jari. Ada loro yang loro mas, ini yang loro itu loro jantung. Aku terima buatan. Betul kali sama. Jadi Rasulullah yang sakitnya sangat jarang, hanya 2 kali. Salah satu rahasia di antara 5 rahasia yang lain itu adalah kebiasaan bangun. Apalagi kita yang di kota Jogja yang full dengan polusi itu. Setengah menuntun itu dalam itu sini pun polutan kan. Kapan kita dapat udara bersih? Ya kita dapat udara bersih ketika semuanya sudah mengendap. Dan tandanya kalau udara sudah bersih itu ketika ada bunyi jarak jauh itu terdengar. Begitu jam 1 sekarang belum bersih, mungkin setengah 3 sekarang itu baru bersih. Karena motor sekarang itu jam 12 saja masih. Jadi kapan kita bisa mendapatkan udara bersih? Ya kalau kita mempersiapkan diri bangun lebih awal. Semoga bisa kita lakukan. Cara pun Bu, ini resep yang insya Allah ini manjur untuk kita yang ingin tetap tahajud. Jika kita belum bisa tahajud tiap malam, lakukan dulu seminggu 7 kali. Insya Allah ini kita sudah bisa selesai. Ini penutup. Di antara orang tua dan anaknya yang sukses, itu hampir semua percaya. Yang menjadikan saya sukses itu bukan karena saya pintar dan rajin belajar, tapi hampir mereka mengatakan karena doa yang luar biasa dari ibu saya. Maka monggo, mumpung kita masih resmi menjadi kedua orang tua yang masih diberi shortcut untuk dikabulkan doanya, jangan lupa kita mendoakan anak-anak yang godaannya semakin dahsyat, kata Pak Ghazali tadi. TV juga nonton budaya India sebenarnya, nonton lari-lari ini jadi nonton pesta nonton Jakarta ini nonton One Direction itu. Ya kalau itu sedih idolanya itu lari-lari jilbaban. Karena ngomong begitu anak itu sudah mengidolakan, yang terjadi meniru itu sudah tanpa filter. Anak-anak jilbaban senang sama suju, senang sama sinetron, sing artis putri terus tertolak itu, Lady Gaga. Jadi itu buat saya ini kok jilbaban sampai kemudian yang demo mendukung Ariel Peter Pan yang media sudah menyatakan dia tersasar, dia lari-lari situ. Jadi anak-anak kita ini saat ini dari sisi idola sudah terbelenggu. Nah, mohon dengan kekuatan doa kita mudah-mudahan bisa. Nah, nonton ya apa idola ini bu, saya nonton Jordi, nonton sudah. Kalau sini nonton ini nggak disentuh, untuk mati sedih. Ingin yang sing melu nangis yang tidak lega. Kayak gini itu lo berubah gitu. Yes.
Sekarang nek nonton TV sing ono siaran roda ben iku duwe TV satelit. Setelah kita hitung-hitung kita mau bikin lagi channel dakwah sebagai bagian dari TV dakwah kita. Insya Allah kalau acaranya siaran di YouTube sudah dikaitkan terus. Rencananya April ini kita mau launching, tapi ternyata ngurusin TV dakwah lewat internet itu mau satelit itu mahalnya luar biasa. Untuk sebulan, 2 bulan itu kira-kira kita harus menyiapkan 300-an juta. Dari mungkin biaya syuting dan macam-macam. Dan berat sekali. Tapi kalau kita tidak punya, kata Pak Ishadi ketika pernah datang ke kantor Muhammadiyah, beliau orang TV, tapi beliau ingatkan betul kerusakan yang diakibatkan oleh satu sinetron itu tidak bisa diatasi dengan 1.000 atau 10.000 kuliah subuh, kata-kata intinya seperti itu. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh sinetron satu itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan kuliah subuh. Kenapa kira-kira? Karena yang nonton sinetron dorangnya subuhan. Maka kalau kita mau menangkal acara TV itu ya pilihannya sodorkan acara TV tadi yang baik. Dan kebetulan kita sekarang tidak punya TV nasional. Ketika kita dulu punya AJTV, ternyata juga biayanya luar biasa sehingga kita tidak bisa menjaga sekarang karena asetnya sudah bukan 100% milik Muhammadiyah. Sedih ketika kalau nonton AJTV acaranya tentang campur sari singkong campur sari. Terus kemudian kita sudah sampaikan ke manajemen, mbok jangan tawa obat yang banyak ngampusi. Karena beberapa tawa obat itu isinya itu nembolan ngampusi menipu. Karena itu terbukti Pak ini obat ini saya ini herbal Pak alami ini mesti aman ini cocok di darah ini malah busuk itu darah rendah ini cocok di darah seperti itu. Terus kemudian pokoknya yang bikin ini yang alami mesti aman aku lagi kimia itu berbahaya. Ngeluarin jam sinten ngomong yang alami mesti aman berbeda efek sama Lombok niku alami efek samping sing jenenge gadung niku alami menggenung sing jenenge daun gajah niku alami wong daun herbal ini bahaya. Terus kalau kemudian sampaikan jangan pakai kimia itu berbahaya nyusul air putih yang ibu bapak minum niku barang kimia rumusnya H2O minimal. Jadi yang ngomong semua kimia berbahaya kayak betul-betul karena itu kemasannya bisnis. Jadi seolah-olah itu berbahaya. Lanjut dari ini. Kalau gimana tak kursus obat-obat herbal itu. Betul ini dari jadi ngapusin membuat guru sing Malaysia itu terus kita kuliah takon tentang penyakit pahami keluar itu terus jadi mudah percaya. Oh itu ada obatnya. Nah itu kalau langsung ke guru Malaysia. Obatnya apa? Pak Najib. Itu obatnya air susu harimau. Setelah saya balik percaya mereka, yang saya memiliki rekor sosial bapak seperti. Jadi mereka jualan kayak ini bengkel kayunya itu kursusnya kan bapak kesini gitu. Karena emang bapak kes itu sebagian disewa, itu sopo sing nyewa bayar terus. Kursusnya kan bapak kata, dan itu pripun caranya peres gitu. Kalau tersing renaknya buatan bersih-sih ini buatan di shop. Mengenai bahasanya orang Malaysia ini lah bahasanya Filipin betul-betul. Oh jangan diberas. Terus gimana? Jadi nanti kalau ada harimau yang menyusui, kita tunggu. Nanti kalau harimaunya pergi, air susu yang menetes di dedaunan rebutan itu kita kumpulkan. Kalau bayangin kita tahu masa sih. Itu mana itu? Udah coba terus macamnya balik.
siring babi, terus maka pakailah produk kami yang bebas babi. Wah, ini pertama kali itu masih mengukur disini. Pokoknya dia besi dulu kayak kelek dan ini. Ini persis yang ada gerakan agama. Ini tadi bu, ojo melu Muhammadiyah kabeh kelek melu aku sing anyar saya. Dan itu dilakukan kepada anak kita. Nah, oleh karena itu, monggo sahabat-sahabat kita sikapi nanti saya perubahan yang anak-anak kita agar tidak terjerumus. Nonton Bang Direkser ini sampai telung itu kurang nah. Ini yang masjid sanurang boleh hukumean gitu. Jadi mulai dari kisah masjid itu, Andrea Jeng Sunatan itu mari bawa pahlawan yang pakai peci, jangan yang bawa parang. Sebab nek sing bawa parang niku pati murah duwite 1000. Ning nek nganggo peci niku 50 napa 100. Ning nek nggih kisah-kisah niku mlebu kok teng kota infak niku pokean. Asik dilebokke kok. Ceritanya yang itu nek mlebu kota infak kan mesti golek itu. Nek tesih enten sing ijo ampun sing biru. Kalau tesih enten sing ungu mesti iki ana sing oranye. Kayak gue kan ini ikhlas. Karena kon sing abu-abu niku ikhlas. Akhirnya dia keluarkan dimasukkan terus abu-abu niku dilebokke dompetnya dilebokke. Oh nah, dilalah bapak dengan dingin itu maringi duit 200.000. Terus encah nom niku 200.000 Pak. Bapaknya kan Sumatera baru untuk ngomong. Terus masuk. Tanpa mulai ngomong tadi yuk, Pak. Bapak kalau infak di masjid itu nggak usah banyak-banyak gitu. Ini tuh nggak dicampur Pak. Yang penting ikhlas. Bilang kenapa Tuhan? Lu tadi bapak kan kasih saya 200.000. Itu terlalu banyak kalau untuk infak. Jangan gitu Pak. Kok lu gimana tuh? Bukan gitu nah. Bukan gitu gimana? Uang 200.000 tadi jatuh dari dompetmu. Jebol sing kira itu malah seneng tahun gitu. Masa bapak? Sementara di kok gitu, sementara nonton papan sanes ada ibu-ibu yang telepon lewat telepon matur kali ustadz nyesel wingi sedekah. Bu sedekah kok nyesel gimana? Iya Ustaz, saya kemarin itu sedekah 10 nasi bungkus. Karena memang sebagaimana ibu-ibu yang lain, panitia mintanya 10 nasi bungkus. Loh kok nyesel kenapa? Oh nyesel. Saya ini pengusaha catering Ustaz. Nyumbang 10 bungkus itu gampang. Ya sudah, nggak usah nyesel. Bukan begitu Ustaz. Esok harinya perusahaan catering saya itu dapat pesanan dari Polres 100 nasi kotak. Saya yakin kalau kemarin sumbangan saya bukannya mesti pesanannya lebih banyak. Iku saya sadar saudara kok mulanya saya ajeng nyumbang jam boten sakit tidak. Setelah disian wong liya saya balas sebagai Gusti Allah. Kata Bapak Pangapunten, selamat dan keluarga SMP Muhammadiyah juga. Monggo kita berdurakan ini pokoknya SMP Muhammadiyah Jawa Putri putri ya. Itu SMP pilihan dan pulau ini buat bisa sekolah negeri. Hanya syaratnya harus putri. Bapak Ibu pulau ini langganan suara Aisyah itu kerap sekali yang jadi profil itu adalah gedung SMP Muhammadiyah Jawa Putri. Aku berkata astagfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz